Primo. Didukung oleh Selamat sore pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi arus lalu lintas dan titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya, Fitri Megantara. Pemirsa, puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru terjadi malam tadi. Arus lalu lintas keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama di Hari Raya Natal ini terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Reda Pulpi dari Command Center kilometer 29 tol Jakarta Cikampek dan juga Satrio Adi langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan ke Pulpi terlebih dahulu. Pulpi, bagaimana kondisi arus kendaraan di libur Natal sore ini? Iya, kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan pada sore hari ini di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek memang masih tampak lengang, baik dari arah Jakarta maupun menuju ke arah Jakarta. Meskipun kalau kita lihat dari data, ini memang tadi malam ini sudah menjadi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian kalau kita lihat lagi dari data hingga per siang hari ini, total sudah lebih dari 40% kendaraan yang keluar dari Jakarta baik menuju arah timur maupun barat. Kalau dari prediksi totalnya adalah 2,9 juta kendaraan. Itu artinya masih ada sekitar 50-60% lagi kendaraan yang seharusnya keluar dari Jakarta menuju timur maupun barat. Kemudian pada pagi hari tadi juga sudah diberlakukan salah satu skema atau skenario karena terjadi lonjakan arus, yakni diberlakukan kontraflow satu lajur mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Ini sesuai dengan rekayasa yang sudah disiapkan oleh Korlantas Polri dan stakeholder terkait, di mana di traffic counting yang ada di kilometer 50 jika mencapai angka 5.500 maka akan diberlakukan kontraflow satu lajur. Sementara jika sudah mencapai angka 6.400 kendaraan per jam berturut-turut nanti akan diberlakukan kontraflow dua lajur. Namun tampaknya pagi tadi masih belum diberlakukan hingga dua lajur. Namun kita masih sama-sama akan memantau bagaimana dengan kondisi lalu lintas terutama di jalur tol pada hari ini. Mengingat ini merupakan sudah mulai libur untuk periode Natal dan Tahun Baru hingga 1 minggu ke depan. Jadi memang masih dipantau apakah memang masih akan ada lonjakan arus lalu lintas di sore sampai malam hari nanti. Kemudian nanti jika memang masih terjadi lonjakan arus dan kontraflow dua lajur ini tidak bisa menampung kendaraan yang akan melewati jalur tol, nanti tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan one way sepenggal terlebih dahulu. Ini dari KM 70 Cikampek hingga KM 188. Kemudian jika memang masih terjadi kepadatan arus lalu lintas akan diberlakukan one way hingga KM 414 gerbang tol Kali Kangkung yang ada di Jawa Tengah. Tapi kembali lagi masih melihat bagaimana hasil traffic counting jumlah kendaraan yang melewati jalur tol pada hari ini. Nah, selain itu untuk jalur arteri ini tampaknya juga sejumlah lalu lintas juga sudah diberlakukan atau sudah dipersiapkan seperti apa skema dan juga skenarionya jika terjadi kepadatan terutama di jalur-jalur yang rawan kemacetan seperti di daerah atau di dekat tempat wisata, kemudian tadi juga di dekat gereja, bahkan untuk sejumlah gereja yang mungkin masih melakukan ibadah dan juga misa Natal pada sore atau malam hari ini juga ini masih terus dijaga oleh pihak kepolisian. Melihat bagaimana kondisi di sekitar, nanti akan dilakukan sejumlah skema, apakah itu pengalihan arus, kemudian apakah perlu diberlakukan kontraflow atau bahkan one way, ini juga masih melihat bagaimana kondisi di lapangan. Demikian. Baik, terima kasih Pulpi. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Cikatama. Satrio, seperti apa situasi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada Hari Raya Natal ini? Ya Rara, memang kalau kita melihat dan memantau pergerakan arus mudik di momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini tidak ada kepadatan yang begitu berarti di jalan tol Jakarta Cikampek maupun di jalan tol layang MBZ. Sejak siang hari tadi, pemantauan kami sepanjang jalan hingga ke gerbang tol Cikatama ini tidak ada kepadatan dan juga kemacetan yang mengular hingga berkilo-kilometer. Memang sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, melalui diskresi dari Korlantas Polri, Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow satu lajur, di mana sistem kontraflow ini diberlakukan sejak kilometer 47 hingga kilometer 65.
Namun tadi sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Barat, sistem kontraflow satu lajur ini diperpendek dari kilometer 55 hingga kilometer 65 sehingga kepadatan dapat terurai dan kondisi arus lalu lintas cenderung kondusif dan juga ramai lancar. Memang kalau kita perhatikan dan lihat dari prediksi Korlantas Polri, puncak arus mudik Nataru ini sejatinya sudah terjadi sejak H-1 perayaan Hari Raya Natal atau tepatnya hari Rabu kemarin, tanggal 24 Desember 2025. Sehingga di hari Raya Natal 25 Desember ini tidak ada kepadatan yang begitu berarti. Dan kalau kita lihat angka per sore hari ini, ada sekitar 40.000 lebih kendaraan yang telah keluar dari Jakarta melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Namun tentunya kepadatan tidak terjadi pada hari ini karena memang pemerintah juga memberlakukan sistem work from anywhere bagi ASN sehingga kepadatan di puncak arus mudik ini dapat terurai di hari-hari sebelum atau sesudah puncak arus mudik sebab ASN dapat bekerja dari mana saja. Selain itu, kebijakan untuk melarang atau membatasi kendaraan di atas 3 sumbu juga diberlakukan hingga 4 Januari 2026 mendatang sehingga truk-truk yang membawa angkutan barang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini untuk sementara waktu dilarang melintasi jalan tol Jakarta Cikampek. Dan traffic counting yang diberlakukan oleh Korlantas Polri juga menempuh beberapa skema di mana jika kendaraan per jamnya melebihi dari 5.500 kendaraan secara berturut-turut maka akan dilakukan kontraflow satu lajur. Dan jika kendaraan tersebut meningkat menjadi 6.500 kendaraan per jam secara berturut-turut, maka akan diberlakukan kontraflow 2 lajur. Dan jika kendaraan menyentuh di atas 6.500, maka rekayasa arus lalu lintas bisa diberlakukan sistem one way. Tentunya seluruh rangkaian rekayasa arus lalu lintas dilakukan secara situasional melihat kondisi di jalan tol. Berbagai rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, kemudian one way dan juga penyekatan di rest area akan dilakukan secara situasional melihat situasi di jalan tol. Untuk setelah demikian Rara. Satrio Adi, Reda Pulpi, terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan. Dan pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Kenalin, ini si investor Vision. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.